Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan angkutan umum dengan sosial budaya maupun lingkungan. Saya Hasan Rafi Atala dengan NIM 1851122 akan menjelaskan materi berikut ini. Yang pertama, konsep sosial budaya. Konsep pokok dalam sistem sosial budaya Indonesia merupakan segala sesuatu yang beralian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Yang kedua, hubungan angkutan umum dengan sosial budaya. Dalam hal sosial, angkutan umum berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dan kesenjangan sosial yang masih sangat terasa dalam lapisan masyarakat. Salah satunya dapat mengurangi ketimpangan sosial yang ada di negeri ini. Angkutan umum dengan sosial budaya. Dalam hal ini, angkutan umum berperan penting karena angkutan umum memiliki peraturan-peraturan yang sudah tetap di dalamnya. Mau dari lapisan manapun, orang yang menaiki angkutan umum akan dikenakan biaya maupun fasilitas yang sama. Salah satu contoh yang terdekat di Jogja adalah Trans Jogja. Di Trans Jogja, kita dapat menaiki dengan tarif yang cukup murah. Salah satu contohnya adalah angkutan umum bus Trans Jogja. Dengan sekali keberangkatan, kita hanya perlu merogoh sekitar Rp4.000 dan bisa menempuh jarak yang cukup jauh dengan fasilitas yang cukup nyaman dari AC, sofa, maupun kendaraan yang masih mumpuni. Yang berikutnya, konsep lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan terdiri atas komponen lingkungan alami, binaan, maupun lingkungan sosial budaya. Yang berikutnya, angkutan umum dengan lingkungan. Dalam kaitannya dengan lingkungan, di sini akan membahas kekurangan terlebih dahulu. Yang pertama, sudah jelas seperti yang kita tahu di Indonesia, banyak beberapa angkutan umum yang sudah cukup berumur maupun sudah tidak layak beroperasi, namun tetap dipaksakan untuk beroperasi di Jogja, sehingga banyak menimbulkan kerugian di lapisan masyarakat dari suara yang bising, dari keselamatan pengendara maupun keselamatan pengendara lain. Yang lainnya, ada pun polusi yang ditimbulkan itu cukup banyak karena bus-bus yang sudah berumur memungkinkan mengeluarkan kepulan asap yang cukup tebal. Seperti gambar berikut. Seperti yang kita lihat pada gambar tadi, kepulan asap cukup terpekat dapat mengganggu penglihatan pemandangan pengendara lain maupun mengganggu masyarakat sekitar. Dan kepulan asap tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca di bumi ini. Nah, selanjutnya itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses terjadinya panas matahari yang masuk ke dalam bumi dan diserap oleh bumi, akan tetapi tidak dapat dikeluarkan kembali panasnya karena terhalang oleh gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita, seperti gas CO2, CH4, N2O, dan lain-lain, sehingga sebagian panas yang harusnya dikeluarkan kembali ke keluar atmosfer bumi terperangkap di dalam bumi sehingga meningkatkan suhu yang ada di dalam bumi. Selanjutnya, selain itu, penerapan green transport yang menggunakan bahan bakar terbarukan dari teknologi akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi gas buang dan polusi udara. Kendaraan hybrid yang menggunakan kombinasi mesin elektrik, penerapan green vehicle antara lain dengan penerapan transportasi umum seperti bus rapid transit yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan menggunakan sistem diesel elektrik hybrid 16. Kereta listrik, penggunaan sepeda, sampai dengan berjalan kaki. Penerapan ini harus disertai dengan penyediaan fasilitas tempat pengisian bahan bakar gas, tempat charging untuk kendaraan elektrik dalam jumlah yang memadai, penyediaan infrastruktur yang aman dan nyaman sebagai fasilitas bagi pengendara sepeda, dan fasilitas berjalan kaki yang memenuhi standar. Kita pada gambar, ini adalah green transportation pyramid. Dan seperti yang kita lihat, yang paling tinggi adalah berjalan, karena berjalan tidak perlu menggunakan bahan bakar apapun, sehingga sangat ramah dengan lingkungan.
Selanjutnya, adapun kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di Jogja maupun di Indonesia terkait masalah angkutan umum dengan hubungannya dengan lingkungan sosial maupun budaya. Sesungguhnya ada banyak kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menaikkan pajak kendaraan pribadi. Hal ini tentu mampu menekan para pembeli agar lebih berpikir saat akan membeli kendaraan, dan sehingga tentunya agar menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama. Namun hal ini kurang dirasakan bagi warga yang memiliki kecukupan harta. Di sini menurut saya itu akan mempengaruhi sosial masyarakat karena akan muncul kesenjangan di beberapa pihak. Dari segi lingkungan berdampak positif karena tentu semakin sedikitnya kendaraan bermotor maka akan meningkatkan mutu lingkungan yang lebih baik karena polusi yang berkurang. Yang kedua adalah mengendalikan jumlah kendaraan melalui pembatasan parkir untuk pembangunan di kawasan TOD. Kemacetan kendaraan sesungguhnya lebih erat hubungannya dengan parkiran dibandingkan dengan jumlah kendaraan melalui pembatasan parkir untuk bangunan di kawasan TOD kapasitas ruang jalan. Pemberlakuan jumlah parkir maksimum ini sangat-sangat diperlukan karena jika tidak banyak kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga mengurangi volume yang seharusnya bisa ditampung jalan tersebut sehingga lebih sedikit sehingga timbul adanya kemacetan. Yang ketiga, prioritas pengembangan dan investasi fasilitas berjalan kaki dan bersepeda. Seperti yang kita tahu, di Jogja maupun di Indonesia ini sangat sedikit dan minim fasilitas untuk berjalan kaki maupun bersepeda yang nyaman. Entah dari jalannya yang kurang rata, rusak, maupun belum disediakan. Fasilitas berjalan kaki perlu dibangun secara terus aman, nyaman, dan memberi prioritas karena dari hal tersebut dapat memicu keinginan seseorang untuk mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Sangat seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.